Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasaya Mandi Romansyah dengan NIM 21000108. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan membuat resume video dari materi kelompok 4 yang berjudul kepemimpinan. Materi yang pertama yaitu pemimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan kelompok, memperbaiki perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Secara sosial psikologis, kepemimpinan merupakan produk dari internal sosial. Pemimpin merupakan sistem dalam kelompok yang memegang arti besar. Ada beberapa komponen yang penting dalam suatu kelompok, yaitu seorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain mempengaruhi dirinya. Kemudian, kepemimpinan terjadi ketika suatu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi orang lain dalam kelompok. Karakteristik pemimpin adalah cerdas, bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya, inisiatif, konsisten, tegas, dan lugas. Materi yang kedua yaitu kepemimpinan. Tiap organisasi memerlukan kerjasama antar manusia, menyadari bahwa masalah yang utama adalah masalah kepemimpinan. Sifat istimewa yang dipandang syarat untuk seorang pemimpin dalam tingkatan ilmiah, kepemimpinan itu dipandang sebagai suatu fungsi, bukan sebagai kedudukan atau bawaan sifat pribadi. Dalam peranan sebagai pelatih, seorang pemimpin dapat memberikan bantuan-bantuan yang khas, yaitu pemimpin dapat membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Kemudian pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Pemimpin memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari kesalahan. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dengan kelompok. Materi berikutnya yaitu siapa saja yang bisa menjadi pemimpin. Setiap orang yang telah dewasa dengan sendirinya dapat menjadi pemimpin dalam kelompok, tetapi tidak setiap orang begitu saja bisa menjadi pemimpin, melainkan hanya bisa dipercayakan kepada orang-orang tertentu saja. Friedrich mengemukakan mengenai tugas seseorang pemimpin dan kelompok, yaitu menentukan struktur dari situasi tertentu, mengadakan pengawasan atas perilaku para anggota kelompok, menjadi juru bicara kelompok ke pihak luar. Hambatan-hambatan yang dijumpai pada umumnya. Yang pertama, adanya kecurigaan. Yang kedua, masih adanya pendapat di sementara pihak, meragukan atau tidak yakin bahwa unit-unit kerja sekolah dijalankan secara demokratis, adanya pendapat atau perasaan bahwa tanpa kepemimpinan dapat menjalankan fungsi pemimpin. Yang terakhir, adanya contoh yang merugikan. Materi yang keempat yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori sifat, yang isinya ada inteligensia, kepribadian, dan karakteristik fisik. Yang kedua teori pribadi perilaku. Yang ketiga teori kepemimpinan nasional. Materi yang kelima yaitu macam-macam kepemimpinan. Macam-macam kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu simbolis, formal, dan fungsional. Materi yang keenam yaitu kepemimpinan yang efektif. Materi ini terbagi menjadi 6, yaitu tujuan kelompok harus jelas, komunikasi dua arah yang efektif, kepemimpinan dan keikutsertaan mereka antar anggota kelompok, metode pengambilan keputusan sesuai dengan waktu dan sumber daya, penggunaan kekuasaan dibagi, mendorong perdebatan yang timbul ketika anggota kelompok menyampaikan pandangan mereka. Yang terakhir, anggota kelompok menghadapi konflik dengan negosiasi dan jalan tengah untuk memecahkan konflik. Materi yang terakhir
adalah sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama, energi fisik dan mental, kemudian bersemangat untuk mencapai tujuan, ramah, tamah, dan kasih sayang, jujur dan dapat dipercaya, memiliki keahlian teknis, bergairah dalam pekerjaan, kecerdasan dan sanggup mengambil keputusan, kecakapan mengajar, ketegasan dan konsisten, setia terhadap organisasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.